Sekian lama menghilang dari Premier League, Frank Lampard rupanya sedang membangun sebuah kekuatan baru di kasta bawah. Kekuatan itu bernama Coventry City. Ya, Coventry adalah nama yang cukup asing, bahkan untuk kompetisi EFL Championship sekalipun. Tapi di bawah Lampard, tim ini bertransformasi menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Lampard pernah dicap gagal, bahkan dilabel sebagai guru penjas ketika melatih di Premier League. Tapi kesuksesan di Coventry menyoroti satu hal. Lampard punya sesuatu yang unik. Sesuatu yang bisa membuatnya piawai mengubah skuad biasa saja menjadi penantang juara. Apa rahasia di balik sosok Lampard dan kesuksesan Coventry City? Starting 11 Moment kali ini akan mengulik cerita di balik kesuksesan Coventry City di bawah asuhan Frank Lampard. Ada apa di baliknya? Mari simak ulasannya berikut ini. Di balik gemerlap non-kompetitifnya Premier League, nama Frank Lampard jadi salah satu yang paling bersinar. Posisinya dahulu memang seorang gelandang, tapi produktivitas Super Frank nyatanya boleh diadu dengan para penyerang jempolan. Lampard adalah top scorer IPL sepanjang masa nomor 7 dan catatan itulah yang membuat namanya abadi. Lampard mungkin bersinar sebagai seorang pemain di Premier League, namun sebagai pelatih ceritanya lain. Sempat menjalani musim yang sukses bersama Chelsea dengan skuad yang dihuni para pemain muda, karir Lampard di tahun-tahun berikutnya justru suram. Lampard mungkin menjadi salah satu manajer paling buruk yang pernah melatih di IPL. Berkaca dari kesuksesan bersama Chelsea, Everton menunjuk Lampard sebagai pelatih mereka pada Januari 2022. Sayang, kerjasama antara Lampard dan Totovic tidak berakhir manis. Everton cuma mengumpulkan 12 kemenangan dari total 44 laga. Dan bersamaan dengan itu mereka terjun menjadi salah satu pejuang zona degradasi. Lampard lantas dipecat, tapi rekor buruk itu tak membuat nama Super Frank tercemar. Chelsea kembali mempekerjakannya sebagai pelatih interim pada April 2023. Namun The Blues yang kala itu sedang krisis justru terbenam makin dalam, di mana Lampard cuma bisa meraih 1 kemenangan dari 11 laga bersama Chelsea di periode keduanya itu. Kerjasama antara Chelsea dan Frank Lampard akhirnya tuntas pada penghujung musim 2022-2023. Rekor buruk Super Frank sebagai juru latih di Premier League tampaknya tak bisa dilupakan banyak orang. Seiring citranya yang sudah kadung tercoreng, Lampard tak pernah lagi terdengar di Premier League. Sejak kepergiannya dari Chelsea pada Mei 2023, Lampard tak lagi mendapat pekerjaan melatih. Namun setelah lebih dari 1 tahun cuma warawiri muncul sebagai komentator, pekerjaan baru datang. Lampard tidak melatih klub besar atau salah satu raksasa di kasta kedua Inggris. Ex-gelandang Chelsea itu cuma ditawari melatih klub kecil Coventry City. Sebagai klub yang sudah berdiri selama 142 tahun, Coventry memang kaya akan sejarah. Klub berjuluk The Sky Blues bahkan pernah bermain di kasta tertinggi Inggris selama 34 musim berturut-turut dan pernah mengalahkan Bayern Munchen di Intercities First Cup 1970-1971. Tapi sejak terdegradasi ke divisi Championship pada 2001, klub ini kehilangan pamornya. Coventry ada di urutan ke-17 ketika Frank Lampard mengambil alih pada tanggal 28 November 2024. Akan tetapi, secara perlahan Lampard mampu membangun kembali klub. Jack Bidwell dan kolega perlahan merangkak dan berhasil mengubah nasib mereka yang selama ini dikenal cuma sebagai tim penghuni papan bawah Championship. Sejak diambil alih oleh Frank Lampard, Coventry tidak hanya berhasil memperbaiki nasib, tetapi juga mengubah total penampilan mereka. Di akhir musim, siapa sangka klub yang selama ini cuma jadi penghias papan bawah berhasil melesat ke urutan ke-5 klasemen. Coventry bahkan berhasil lolos playoff sebelum akhirnya tunduk tipis melawan Sunderland. Lampard menggunakan momentum kekalahan di babak playoff promosi musim 2024-2025 untuk evaluasi.
Hasilnya di musim 2025-2026 performa Coventry makin meyakinkan. Stat mereka terbilang mulus. Coventry untuk sementara ini masih memimpin tabel klasemen sementara Championship dengan perolehan 40 poin. Unggul 10 angka atas rival terdekat Stoke City. Kecemerlangan Coventry di bawah asuhan Lampard tidak cuma bisa dilihat dari seberapa tinggi peringkat mereka di tabel klasemen. Statistik juga memperlihatkan bahwa tim besutan Lampard ini adalah tim istimewa. Total Coventry baru kalah sekali, dan dengan catatan 47 gol dari 17 laga, mereka jadi tim yang paling produktif sejauh ini. Di sisi lain, Lampard juga berhasil mengaplikasikan sepak bola yang benar-benar seimbang untuk pasukan barunya. Nilai XG alias expected goals atau harapan gol Coventry sebesar 35,1 menjadi yang terbanyak di antara tim Championship lain mengutip data dari FBref. Coventry juga baru kebobolan 17 kali, paling sedikit ketiga hanya kalah dari Stoke dan Ipswich. Terhitung per tanggal 27 November 2025 atau sampai dengan pekan ke-17 Championship, Coventry sudah memiliki jumlah selisih gol sebanyak 30. Di 5 liga top hanya Bayern Munchen di Bundesliga yang punya catatan lebih baik yakni 33. Ini artinya Lampard sedang membangun tim yang benar-benar mengerikan. Kesuksesan Lampard bersama Coventry City seakan kembali membuka catatan unik sang pelatih sepanjang karirnya. Di Chelsea, Lampard pernah sukses dengan berbekal skuad seadanya. Tapi ketika diberi skuad bertabur bintang seperti pada 2022-2023, Lampard justru gagal bersinar. Demikian pula yang terjadi ketika ia menangani Everton. Rekor buruknya di Premier League membuat Lampard sempat mendapat julukan sebagai guru penjas. Biasanya julukan ini diberikan kepada pelatih yang minim inovasi, terlalu kaku, tetapi tak mampu memberikan hasil di atas lapangan. Faktanya, melihat bagaimana Lampard bisa kembali sukses bersama Coventry, ia memang layak disebut guru penjas. Kenapa demikian? Ya, kalau kalian ingat zaman sekolah dahulu, rata-rata guru penjas adalah guru paling populer di sekolah. Guru penjas adalah guru idola karena guru penjas adalah guru paling fleksibel dan tidak pelit nilai. Memang begitulah sosok Lampard. Lampard adalah idola para pemain muda yang membuatnya dihormati dan populer di kalangan pemainnya. Manakala seorang legenda bertemu dengan pemain yang bukan bintang, maka pelatih itu akan dihormati. Maka itulah yang terjadi pada Derby County, Chelsea periode pertama Lampard dan Coventry City. Tapi apabila legenda bertemu pemain bintang, maka yang terjadi adalah Chelsea periode kedua Lampard, Everton, dan cerita-cerita seorang manajer selain Lampard yang dulunya juga seorang legenda. Seperti Xavi, Henry, Rooney, dan masih banyak lagi. Seringkali para pelatih ini bentrok dengan para pemain yang statusnya sudah menjadi bintang. Lampard sendiri mengatakan bahwa pengalamannya banyak membantunya di Coventry City. Lampard tak banyak menuntut dan inilah yang membuatnya disukai oleh para pemainnya. Pengalaman dan ekosistemnya membantuku. Aku tak pernah tinggi hati, menghindari berpuas diri. Aku selalu menuntut tapi juga tetap berusaha menjaga kestabilan, kata Lampard kepada Sky Sport. Sejauh ini, Coventry baru memainkan 17 pertandingan. Dan itu artinya jalan The Sky Blues sebelum musim 2025-2026 berakhir masih sangat panjang. Akan tetapi, dengan performa yang sangat menjanjikan, tidak berlebihan rasanya menyebut tim ini sebagai kandidat juara. Ketika itu terjadi, maka Frank Lampard sudah pasti siap membalaskan dendamnya. Beberapa tahun lalu, Lampard juga pernah nyaris membawa Derby County promosi ke Premier League. Sayang, tim besutan Lampard itu kalah melawan Aston Villa di babak final. Kisah itu terulang bersama Coventry. Hanya saja Lampard harus tumbang lebih awal yakni di babak semifinal musim lalu. Musim ini apabila Lampard berhasil membawa Coventry finish sebagai juara Championship, maka ia tak perlu susah-susah berjuang di babak playoff. Tiket ke Premier League akan ada dalam genggaman. Saat itu terjadi, semua orang akan terkejut karena sang guru penjas telah kembali ke Premier League, membawa kembali tim yang sudah absen mentas di kasta pertama 26 tahun lamanya. Itulah dia Football Lovers, kisah Frank Lampard dan apa rahasia sang pelatih guru penjas dalam membangkitkan kembali Coventry City.
Memang kompetisi EFL Championship musim ini masih belum berjalan separuh musim. Tapi dengan performa impresif Coventry saat ini, layakkah mereka promosi bersama Lampard? Komen di bawah ya. Pastikan kalian like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa subscribe lalu nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap update terbaru dan paling seru seputar sepak bola lainnya dari Starting 11 Moment. Terima kasih dan sampai jumpa.